Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah peserta pembinaan manasik haji yang mulia, kemarin itu sudah sampai halaman berapa? Kalau ini 18 apa mungkin 18 19. Oh iya Bu, sunah tawaf 18. Begini ya, saya baca, tidak usah saya berhenti seperti kemarin. Biasanya dulu begitu memang. Nah dulu pertanyaannya tidak terlalu berkembang, jadi bisa satu hari dibaca itu selesai. Nah sekarang karena yang bertanya bukan di sini aja, di luar juga bertanya, sehingga kemarin tidak bisa selesai. Sekarang ingin saya selesaikan saja ya, cuma syaratnya begini, yang akan sampai tanyakan karena tidak ngerti sampai corek itu Ditandai ya, diberi tanda, ditandai, dicorei, ditandai yang akan ditanyakan. Itu nanti kalau sudah selesai dibuka pertanyaan, Disimpan. jelas ya? Iya. Nah kalau yang bertanya itu nanti misalnya tentang sesuatu, sampai juga akan tanya tentang ini, jangan tanya lagi, cukup itu saja. Kalau sama. Iya. Kalau sama. Kalau pertanyaannya sama, yang pertama sudah saya jawab, Iya. ya sampean berarti tidak usah tanya lagi. Iya. Paham ya? Iya. Ya, mari bismillahirrahmanirrahim. Sunnah tawaf adalah banyak. Di antaranya satu, mengusap dan mencium atau mengecup Hajar Aswad. Dua, mengusap rukun Yamani. Tiga, berjalan kaki. Empat, tanpa alas kaki, Jawanya ngodok. Lima, A, berselendang. Kedua ujungnya terletak di atas pundak kiri dan bagian tengahnya di bawah ketiak kanan. Di dalam tawaf yang ada lari kecilnya. B, lari kecil kurung di dalam tawaf yang akan disambung dengan sa'i, tutup kurung, pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. A dan B hanya untuk pria, tutup kurungnya. 6. Mengucapkan doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tawaf. 7. Sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat setelah rampung tawaf. Bisa dilakukan sesudah beberapa minggu, walaupun tidak di dalam Masjidil Haram, tetapi yang utama di belakang makam Ibrahim. Syarat-syarat sa'i. 1. Dimulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. 2. Sa'i umroh dilakukan sesudah tawaf umroh. 3. Sa'i haji dilakukan sesudah tawaf kudum atau tawaf ifadah. Yang utama sesudah tawaf kudum. 4. Tawaf yang sebelum sa'i harus tawaf yang sah. 5.
sa'i 7 kali dengan yakin. 6 sa'i dilakukan di dalam mas'a, tempat sa'i sekarang. 7 tidak bertujuan selain sa'i. Sunnah-sunnah sa'i adalah banyak. Di antaranya 1, suci dari kedua hadat dan najis. 2, menutup aurat. 3, naik ke atas terap. Kini jalan tanjakan, sofa dan marwah. 4, lari kecil antara 2 tanda pal atau lampu hijau buat laki-laki. 5, membaca doa dan zikir yang datang dari Nabi SAW. 6, berturut-turut antara tawaf 7 kali dan sa'i, dan berturut-turut antara sa'i yang satu dengan yang berikutnya. Menghilangkan rambut. Yang wajib menghilangkan 3 utas rambut kepala dengan cara apapun. Yang utama, laki-laki mencukur semua rambut kepalanya, sedangkan perempuan memotong sedikit pada ujung rambutnya. Sunnahnya menghadap kiblat waktu bercukur atau memotong rambut, serta membaca takbir, doa dan zikir. Tertib rukun haji. 1, mendahulukan ihram dari seluruh rukun. 2, mendahulukan wukuf dari bercukur dan tawaf. 3, adapun sa'i boleh didahulukan atau dibelakangkan dari tawaf. Bila didahulukan sebenarnya 3 diulang lagi. 3, adapun sa'i adapun sa'i boleh dilakukan atau boleh didahulukan atau dibelakangkan dari wukuf. Bila didahulukan harus sesudah tawaf qudum. Bila dibelakangkan harus sesudah tawaf ifadhah. 4, antara cukur dan tawaf ifadhah tak ada tertib, boleh dibolak-balik. Inilah yang dinamakan tertib sebagian besar rukun-rukun haji. Mikot zamani, waktu sahnya ihram umroh. Pada bulan apa saja sampai bulan-bulan haji sahlah melakukan ihram umroh. Waktu sahnya ihram haji cekal no. Mana? Waktu sahnya mikot zamani, waktu sahnya ihram umroh. Pada bulan apa saja sampai bulan-bulan haji sahlah melakukan ihram umroh. Waktu sahnya ihram haji atau haji bersama umroh, yakni haji qiron, hanya dalam bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, hanya sampai sebelum masuk waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Catatan, barang siapa berikram haji sebelum Syawal
atau sesudah tanggal 10 Dzulhijjah, maka menjadilah ihramnya tersebut ihram umroh. Mikot makani, tempat mulai melakukan ihram. Bagi orang Mekah, baik orang asli maupun pendatang, jika ihram haji maka mikotnya Mekah. Yang utama ihram dari pintu rumahnya atau dari Hijr Ismail. Jika ia hendak ihram umroh, maka ia wajib ke tanah halal dan memulainya dari sana. Yang utama pertama ihram dari Ji'ronah. Yang utama kedua dari Tan'im. Dan yang utama ketiga dari Hudaybiyah. Orang yang datang dari negeri-negeri di luar Mekah wajiblah berihram atau wajiblah berihram haji atau umroh dari mikot-mikot yang dilaluinya atau tempat-tempat yang selurus dengannya. Mikot-mikot syariah yang ditetapkan oleh agama ada 5, yaitu 1 Bir Ali, mikot orang Madinah dan mereka yang sejalan dengannya. 2 Rabih atau Juhfah, mikot orang Mesir dan Maghrib dan Maghribi serta yang sejalan dengannya. 3 Yalamlam, mikot orang Yaman dan yang sejalan dengannya, juga orang Indonesia bila naik kapal laut. Jika naik kapal terbang atau pesawat, mikotnya di udara atau di atas Yalamlam atau di atas tanah-tanah yang selurus dengannya, atau di atas Kornul Manazil kalau pesawatnya melintasi Kornul Manazil. Sedangkan mikot di Bandara Abdul Aziz diperselisihkan. Ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan tidak, asalkan kapal terbangnya tidak melalui Yalamlam atau Kornul Manazil. Andai kata kapal terbangnya melalui kedua daerah tersebut dan orangnya akan terus ke Mekah, maka ia harus berihram di atas kapal terbang. Kalau tidak, maka ia dikenai dam. Kecuali kalau ia terus ke Madinah, maka ia harus mengambil mikot dari Bir Ali tanpa dam. Ini menurut pendapat terkuat. Kornul Manazil, mikot orang Najd, Hijaz dan Najd Yaman dan mereka yang sejalan. 5 Zatu Irik, mikot orang yang dari timur termasuk Irak, Syam dan lain-lain. Bermalam di Muzdalifah, wajib berada di Muzdalifah sejenak sesudah pertengahan malam hari raya atau malam 10 Dzulhijjah, sesudah wukuf di Arafah. Bagi yang berhalangan tidak wajib. Yang sunnah membawa para wanita dan orang-orang yang lemah ke Mina sesudah pertengahan malam, sebelum ramai dan padat manusia di Mina. Bagi para pria yang kuat-kuat, sunnah berada di Muzdalifah sampai fajar atau subuh. Kemudian sholat subuh di awal waktu
dengan berjamaah. Kemudian berdiri di Al-Masy'aril Haram atau di dekatnya dengan sibuk beristighfar, berdoa hingga pagi terang. Selanjutnya menuju ke Mina sebelum matahari terbit. Sunnahnya jamaah haji mengambil 7 butir kerikil dari Musdalifah untuk melontar jumrah Aqobah saja pada hari raya Adha. Untuk melontar jumrah ula wusta Aqobah pada hari-hari tanggal 11, 12 dan 13 cukuplah mengambil dari Mina. Bermalam di Mina, wajib berada di Mina pada malam-malam 11, 12, 13 atau hanya 11 dan 12. Cukup waktunya sesudah maghrib sampai jam 2 atau 3 malam. Artinya siangnya boleh di luar Madinah, di luar Mina. Tetapi yang utama berada di Mina semalam suntuk pada malam-malam tersebut. Bagi yang berhalangan tidak wajib. Catatan yang hitam itu ya. 1. Meninggalkan Mina untuk pulang ke Mekah namanya nafar. 2. Nafar itu ada 2 macam. Nafar awal dan nafar tsani. 3. Nafar awal adalah meninggalkan Mina ke Mekah pada tanggal 12 siang. 2. Nafar tsani adalah meninggalkan Mina ke Mekah pada tanggal 13 siang. 3. Baik nafar awal maupun nafar tsani harus dilakukan sesudah rampung melontar jamrah ula wusta Aqobah sesudah masuk waktu zuhur. 6. Nafar harus dilakukan dengan niat ketika berada di Mina. Perhatian, jangan berniat nafar dari tempat jamrah Aqobah karena ia berada di luar Mina. Sebaiknya niat nafar dari tempat jamrah wusta yang berada di daerah Mina. Melontar jamrah ketika jamaah haji tiba di Mina, baik sesudah pertengahan malam 10 maupun pada pagi hari setelah matahari naik, sebelum mengerjakan segala sesuatu, mereka melontar jamrah Aqobah saja dengan 7 kerikil, 7 butir kerikil. Ini wajib pada tiap-tiap hari tanggal 11, 12 dan 13 atau hanya 11 dan 12 saja. Orang haji wajib melontar jumrah ula wusta Aqobah masing-masing 7 kali. Waktunya sesudah masuk waktu zuhur, tidak sah dilakukan sebelumnya. Catatan, sesudah melontar jamrah Aqobah tersebut, orang haji disunatkan menyembelih kurban atau hewan hadiyu. Waktu menyembelihnya dimulai ketika terbit matahari pada hari raya Adha dan sesudah kira-kira sholat Id dengan kedua khutbahnya dilakukan, dan berakhir dengan masuknya waktu maghrib tanggal 13, yakni berakhirnya hari tasyrik.
2. A. Melontar jamroh aqobah saja. Itu awal waktunya ialah malam 10 sesudah pertengahan malam, dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. B. Melontar jumrah ula wusta aqobah tanggal 11. Awal waktunya ketika masuk waktu zuhur tanggal tersebut, dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. C. Melontar jumrah ula wusta aqobah tanggal 12. Awal waktunya ketika masuk waktu zuhur tanggal tersebut, dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. D. Melontar jumrah ula wusta aqobah tanggal 13. Awal waktunya ketika masuk zuhur, dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. E. Jadi andaikan orang haji hendak jadi andaikan orang haji hendak melakukan semua pelontaran tersebut dijadikan satu waktunya pada tanggal 13 sebelum maghrib adalah sah. Dan termasuk ada, bukan qadha. Asal tertib, yaitu milik jamroh aqobah tanggal 10 didahulukan, kemudian milik tanggal 11 ula wusta aqobah, kemudian milik tanggal 12 ula wusta aqobah, kemudian milik tanggal 13 ula wusta aqobah. Kalau dibalik tidak sah. Syarat-syarat melempar jamroh. 1. Melontar dengan tangan jika mampu, dan perbuatannya harus yang bernama melontar, bukan meletakkan dan lain sebagainya. 2. Yang dilontarkan harus batu dan sebangsanya, batu, yakut, akik, dan lain-lain. 3. Yang dituju dengan pelontaran tersebut adalah lubang tempat batu-batu, kerikil, bukan tugu. Kini tembok lebar yang berada di tengahnya, dan bukan dinding di kanan kirinya. 4. Batu kerikil yang dilemparkan harus jatuh ke dalam lubang jamroh yang dilempari tersebut dengan yakin. 5. Melontar jamroh 7 kali dengan yakin, walaupun hanya dengan satu batu yang digunakan berulang kali. Andai kata dengan 7 batu yang dilontarkan sekaligus, maka pelontaran tersebut dihitung 1 kali. 6. Pelontaran jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 harus tertib, yakni mendahulukan jamroh ula, kemudian jamroh wusta, dan yang terakhir jamroh aqobah. 7. Pelontaran jamroh tidak didorong oleh niatan yang lain,
yang bukan ibadah haji. 6. Harus masuk waktu pelontaran jamroh tersebut. Tidak sah dilakukan di luar waktunya. Masuknya waktu menghilangkan rambut dan tawaf ifadah adalah sejak pertengahan malam 10 Dzulhijjah setelah wukuf hingga akhir umur. Sunnah-sunnah melontar jamroh, di antaranya 1. Dengan tangan kanan, 2. Kerikilnya kira-kira sebesar kacang tanah atau lebih kecil dari ujung jari. 3. Kerikilnya dicuci. 4. Setiap pelontaran disertai dengan bacaan takbir. 5. Menghadap kiblat waktu melontar jamroh pada hari-hari tasyrik. 6. Berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat sesudah melontar jumroh ula dan wusta. 7. Mualat atau berturut-turut antara lontaran berturut-turut antara lontaran-lontaran setiap jamroh. Tawaf wada. Adapun wajib tawaf wada adalah wajib atas setiap orang yang pergi meninggalkan Mekah. A. Ke tanah airnya sendiri. B. Ke suatu jarak yang boleh mengqosor salat. Atau C. Ke suatu tempat yang akan bermukim di situ selama 4 hari. Meninggalkan tawaf wada tanpa uzur wajiblah membayar dam. Sesudah tawaf wada wajiblah segera pergi. Apabila terlambat hingga sepanjang 2 rakaat sholat, maka batalah tawaf wada'nya dan harus mengulanginya, kecuali kalau terlambat karena berdoa sesudah melakukan 2 rakaat sunat tawaf, karena minum air zam-zam, karena berada di multazam, atau terlambat karena urusan bepergian seperti membeli bekal dan mempersiapkan keberangkatan, maka tidak batal tawaf wada'nya sekalipun lama terlambatnya, termasuk tidak terlambat yang disebabkan sholat berjamaah, asalkan sesudahnya segera pergi. Sunnatnya sesudah tawaf wada, sholat sunat 2 rakaat, kemudian datang ke multazam, menempelkan perut dan dadanya, kemudian membentangkan kedua tangannya dan meletakkan pipinya yang kanan atau dahinya pada multazam, serta berdoa dengan doa yang disukai, yang utama dengan doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minum air zam-zam sekenyang-kenyangnya, kemudian kembali ke Hajar Aswad
mengusapnya 3 kali, mengecupnya 3 kali, dan bersujud atau menempelkan dahi dan kedua telapak tangannya di atas 3 kali, kemudian keluar dari masjid, berjalan ke depan membelakangi Ka'bah, tidak berjalan mundur dengan menghadap kiblat, dan keluar dari pintu wada, artinya pintu keluar, serta makruh berhenti di pintu masjid ketika keluar. Larangan-larangan sebab ihram adalah: 1. Bagi laki-laki sengaja berpakaian biasa, pakaian yang meliput di bagian mana saja dari anggota tubuhnya. B. Menutup kepalanya. C. Bagi perempuan menutup wajahnya dan memakai kaos tangan. Perempuan boleh berpakaian biasa. Pelanggarnya wajib fidyah atau dam, kurung, menyembelih kambing setirip piring, atau puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok, sama dengan 3 kali 24 ons, sama dengan 7 kilogram, 30 kilogram, 2 on, 7 kilogram 2 ons untuk 6 orang miskin. Dua, memenyaki rambut kepala atau rambut muka dengan sengaja sekalipun hanya seutas dengan minyak apapun. Pelanggarnya wajib fidyah atau dam seperti nomor 1. 3. Berwangi-wangian dengan sengaja pada bagian manapun dari badannya, yang nampak atau yang tidak, atau pada pakaiannya dengan wewangian apapun yang sengaja dibuat wangi-wangian. Pelanggarnya wajib membayar fidyah atau dam, yaitu menyembelih kambing atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok untuk 6 orang miskin. 4. Jima yang dilakukan sebelum tahallul awal adalah membatalkan atau merusak haji. Pelanggarnya wajib membayar dam unta. Kalau tidak mampu, maka dam harga unta di Mekah untuk dibelikan makanan pokok dan disedekahkan sebagai dam. Kalau tak mampu, maka diganti dengan berpuasa untuk 1 mud, berpuasa 1 hari. Di samping itu wajib qadha haji dengan segera pada tahun berikutnya, dan harus menuntaskan hajinya yang rusak itu untuk bisa tahallul atau keluar dari ihram. Kalau tidak, ia
tetap berstatus ihram seumur hidup. 5. Jima yang dilakukan sesudah tahallul awal tidak merusak haji. Pelanggarnya dikenai dam seperti nomor 1. 6. Muqaddimah jima seperti memegang, mencium dan merangkul tidaklah dikenakan dam jika dilakukan tanpa syahwat. Kalau dilakukan dengan syahwat maka dikenakan dam seperti nomor 1. Penjelasan. Tahallul haji itu ada 2. Tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal adalah dengan melakukan melontar jamroh aqobah tanggal 10 dan menghilangkan atau bercukur atau potong rambut kepala, atau B. melontar jamroh aqobah tanggal 10 dan tawaf ifadah, atau C. tawaf ifadah dan menghilangkan atau bercukur atau potong rambut kepala. Tahallul tsani adalah dengan melakukan sisa dari 3 hal tersebut. Dengan tahallul tsani keluarlah orang dari ihram dan bebas dari larangannya. 7. Orang ikhram haram dan tidak sah melakukan akad nikah, mengakadkan sebagai wali atau wakil wali atau wali hakim. Dalam hal ini tidak ada fidyahnya. 8. Menghilangkan rambut apa saja yang ada di kepala dan badan dengan cara apapun. Fidyahnya untuk seutas 1 mud atau 6 on gandum atau beras boleh. Untuk 2 utas 2 mud gandum. Untuk 3 utas atau lebih fidyahnya 1 ekor kambing. 9. Menghilangkan kuku dengan cara apapun. Untuk 1 potong fidyahnya 1 mud gandum. Untuk 2 potong fidyahnya 2 mud gandum. Untuk 3 atau lebih fidyahnya menyembelih kambing. Penjelasan. Menghilangkan rambut atau kuku yang banyak kalau dilakukan terpisah 1 demi 1 di tempat yang berbeda dan di waktu-waktu yang berlainan, maka setiap seutas rambut atau sepotong kuku fidyahnya 1 ekor mud. Kuku fidyahnya 1 mud gandum. 10. Haram mengganggu binatang buruan darat yang halal dimakan di tanah haram atau di luar tanah haram. Kalau sampai membunuhnya dengan sengaja atau tidak, dendanya wajib mengganti dengan menyembelih binatang yang seimbang dengan binatang yang
dibunuh. Perhatian, arti seimbang yang seharusnya diganti dengan menyembelih kambing tidak cukup diganti dengan menyembelih unta. Sekalipun unta lebih mahal. 11. Haram mencabut atau menjebol atau memotong atau merusak pepohonan dan rerumputan tanah haram, baik yang dimiliki orang atau tidak, kecuali beberapa tetumbuhan, di antaranya rumput-rumput makanan binatang, tanaman yang bisa dibuat obat, izkir, yaitu sejenis tumbuhan yang wangi, dan pohon berduri. Pelanggarnya dikenakan dam kambing buat pohon kecil dan lembu buat pohon besar. Catatan, untuk orang yang halal yang tidak ihram diharamkan juga mengganggu binatang buruan Mekah dan Madinah serta burung unta Taif. Begitu juga pepohonan dan tetumbuhan yang biasa tumbuh sendiri, tetapi tidak wajib mengganti kecuali yang tumbuh di Mekah. 2. Ganti denda yang diniati. Ganti denda yang diniati untuk rambut tidak boleh dimasukkan untuk kuku, begitu pula sebaliknya. Dan ganti binatang yang diniati dam ya. Dan ganti binatang yang diniatkan buat binatang buruan tidak boleh dimasukkan untuk ganti pepohonan serta tetumbuhan dan sebaliknya. 3. Haram memindahkan sedikit atau banyak dari debu dan batu-batuan dari sebuah tanah haram ke sebuah tanah haram yang lain. Kurung dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, sekalipun untuk diambil berkahnya. Jika dilanggar, wajib mengembalikan ke tempat asalnya, dan makruh memindahkan benda-benda tersebut dari tanah halal ke tanah haram. 4. Seseorang haram memiliki barang temuan di tanah haram Mekah untuk selama-lamanya, sekalipun benda yang sangat remeh, tetapi boleh memeliharanya sampai ditemukan pemiliknya. Barang temuan di Arafah dan tanah haram Madinah hukumnya sama dengan barang temuan di daerah lain di seluruh dunia. 5. Jika binatang buruan itu mempunyai persamaannya dan binatang-binatang persamaannya dari binatang-binatang ternak seperti burung unta yang persamaannya dengan unta, lembu liar yang persamaannya dengan lembu, dan burung dara yang persamaannya dengan kambing,
maka wajiblah A. menyembelih persamaannya dan membaginya kepada fakir miskin, atau B. mengeluarkan makanan pokok seharga binatang-binatang tersebut, atau C. berpuasa sehari untuk setiap mud sebanyak mud dari seluruh harga binatang tersebut. Jadi kalau harga binatang itu sebanyak 100 mud atau lebih, maka wajib berpuasa 100 hari atau lebih. 6. Kalau binatang-binatang yang tak ada persamaannya seperti burung-burung pipit, maka gantinya adalah A. makanan seharga binatang tersebut, atau B. berpuasa sehari untuk 1 mud sebanyak harganya. Terhalang menyempurnakan rukun haji. Apabila orang yang sudah ikhram terhalang menyempurnakan semua rukun haji, misalnya terkepung musuh atau lainnya, maka bolehlah ia bertahallul dengan menyembelih kambing. Hendaklah berniat tahallul waktu menyembelihnya, kemudian menghilangkan 3 utas rambut serta berniat tahallul ketika menghilangkan rambut tersebut. Kalau tak mampu menyembelih kambing, maka harus mengeluarkan makanan pokok seharga kambing itu dan berniat tahallul ketika mengeluarkannya. Mengeluarkan makanan harus didahulukan dari menghilangkan rambut. Kalau tak mampu juga wajiblah berpuasa untuk 1 hari 1 mud dan bertahallul dengan menghilangkan rambut serta niat. Dalam hal ini tahallul menghilangkan rambut tidak tergantung pada dilakukannya puasa. Didahulukannya. Tidak tergantung pada didahulukannya puasa. Orang yang bertahallul karena terkepung itu tidak wajib. Orang yang bertahallul karena terkepung ini tidak wajib qadha haji, tetapi kewajiban haji tetap menjadi tanggungannya sebagaimana sebelum ia ikhram. Yang tak mencapai wukuf di Arafah, orang yang sudah ikhram kemudian tak mencapai wukuf di Arafah, maka hilanglah ibadat hajinya dan wajib bertahallul dengan melakukan umroh. Inilah yang bernama umroh tahallul. Dan wajib mengqadha haji yang hilang itu pada tahun berikutnya, serta wajib menyembelih kambing pada tahun ia mengqadha haji tersebut. Macam-macam dam dalam haji atau umroh. Dam itu diwajibkan atas orang-orang yang meninggalkan wajib-wajib haji atau melanggar larangan-larangan. Dam-dam haji dan umroh dibagi 4 macam.
Satu, dam tertib dan takdir atau urut dan pasti. Tiga, dua, dam tertib dan ta'dil, urut dan boleh diganti dengan harganya. Tiga, dam takhir dan takdir, artinya boleh pilih dan pasti. Empat, dam takhir dan ta'dil, boleh pilih dan boleh diganti dengan harganya. Tertib artinya urut, tak sah berpindah kepada ganti berikutnya kecuali ketika tak mampu. Takhyir kebalikan tertib, artinya boleh pilih. Ta'dil artinya boleh diganti dengan harganya. Takdir, ganti yang tak boleh dikurangi dan ditambah. Dam tertib takdir, yaitu satu, kambing. Kalau tak mampu maka dua, puasa 10 hari, 3 hari di dalam ihram haji, dan 7 hari apabila sudah pulang dan tiba ke rumahnya, ke negerinya, sudah tiba di negerinya atau ke negerinya. Kalau tak mampu maka 3, memberi makanan sebagai ganti dam tersebut sehari 1 mud. Sebab dam ini ada 9, yaitu 1, haji tamattu, 2, haji qiron, 3, tak mencapai wukuf di Arafah, 4, ihram dari mikot. Tak ihram. Ya, 4, tak ihram ya. 4, tak ihram atau tidak ihram dari mikot. 5, tak bermalam di Muzdalifah. 6, tak bermalam di Mina. 7, tak melontar jumroh-jumroh. 8, tak tawaf wada. 9, melanggar nazar, seperti nazar haji ifrad lantas melakukan haji tamattu. Dam takhyir takdir, yaitu kambing, yaitu 1 kambing atau 2, puasa 3 hari atau 3, memberi makan 6 orang miskin tanah haram, setiap orang 2 mud atau 12 ons. Sebab dam ini ada 8, yaitu 1, menghilangkan 3 utas rambut atau lebih. 2, menghilangkan 3 potong kuku atau lebih. 3, berpakaian meliput dan menutup kepala bagi pria, berkaos tangan dan menutup wajah bagi wanita. 4, memenyaki kepala yang berambut atau tidak dan dagu yang berjanggut atau tidak dengan minyak apapun. 5, berwangi-wangian pada pakaian atau badan. 6, muqaddimah, jima dengan syahwat sekalipun sesudah
tahallul awal. 7 jima sesudah jima yang merusak haji. 8 jima sesudah tahallul yang pertama. Dalam tertib takdil, sebabnya ada 2, yaitu 1 terkepung musuh atau dihalangi orang tua atau tuannya bagi budak, atau suami atau orang yang menghutangi. Damnya adalah A. menyembelih kambing, kalau tak mampu maka B. bersedekah makanan seharga kambing tersebut, kalau tak mampu maka C. berpuasa untuk 1 mud 1 hari. 2 jima yang merusak haji, damnya adalah A. menyembelih unta yang berumur 5 tahun atau lebih, kalau tak mampu maka B. menyembelih lembu yang berumur 2 tahun, kalau tak mampu maka C. menyembelih kambing 7 ekor, kalau tak mampu maka D. bersedekah makanan pokok seharga unta tersebut, kalau tak mampu maka E. berpuasa untuk 1 mud 1 hari. Dan takhir takdil, sebabnya ada 2, yaitu 1 membunuh binatang buruan liar yang halal dimakan. Damnya adalah A. kalau yang dibunuh punya persamaan yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat, atau ditetapkan oleh 2 orang yang adil, maka boleh memilih menyembelih kambing, menyembelih binatang persamaannya, atau bersedekah makanan pokok dengan harganya pada 3 orang fakir miskin tanah haram atau lebih, atau berpuasa untuk 1 mud 1 hari. B. jika yang dibunuh tersebut tak ada persamaannya dengan binatang-binatang ternak, maka damnya boleh memilih antara bersedekah makanan seharga binatang terbunuh tersebut atau berpuasa untuk 1 mud 1 hari. 2. Mencabut atau menjebol, memotong atau merusak pepohonan tanah haram yang hidup, yang tidak mengganggu orang. Damnya adalah A. bila pepohonan tersebut menurut adat dipandang besar, maka damnya adalah lembu. B. bila dipandang kecil, kurung hampir 1/7-nya, lantas 1/7 dari yang besar tadi, maka damnya adalah kambing. C. dan jika kurang dari itu, maka damnya adalah bersedekah makanan seharga pohon yang rusak tersebut, atau berpuasa 1 hari 1 mud. Sekarang
urutan melakukan haji ifrad. 1. Mandi ihram, hukumnya sunat. 2. Wudu, hukumnya sunat. 3. Berpakaian yang tidak meliput dengan kepala terbuka bagi pria. Berpakaian biasa dengan wajah terbuka tanpa kaos tangan bagi wanita. Ini wajib ya. 4. Selanjutnya 4. Sholat sunat ikhram 2 rakaat. Ini sunat. Sehabis itu 5. Berniat ikhram. Ini rukun. Dari mikot. Dari mikot ini wajib. 6. Membaca talbiyah sebanyak mungkin. Ini sunat. Lalu 7. Tawaf kudum sesampai di Mekah. Ini sunat. Lantas 8. Sa'i. Sa'i rukun sesudah tawaf kudum ya. 9. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzul Hijjah. Ini rukun. 10. Bermalam di Musdalifah. Ini wajib. 11. Melontar jumroh Aqabah tanggal 10. Ini wajib. 12. Menghilangkan rambut. Ini rukun. 13. Tawaf ifadah. Ini rukun ya. Lanjutnya 14. Bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini wajib. 15. Melontar jumroh ula wusta Aqabah pada hari-hari tasyrik. Ini wajib. Ya, ini urutan melakukan haji ifrad. Sekarang selanjutnya sesudah rampung ibadat haji, menyembelih dam bagi yang terkena dam. Lantas memulai umroh, yaitu 1. Mandi, ini sunat. 2. Wudu, ini sunat. 3. Niat ikhram, rukun dari mikot Ji'rona. Ini tanah halal ya, atau Tan'im juga tanah halal. Ini wajib. 4. Tawaf umroh, ini rukun. 5. Sa'i umroh, ini rukun. 6. Menghilangkan rambut, ini rukun. Dengan nomor 6 ini orang berikhram umroh berarti bertahallul atau keluar dari ikhram. Urutan haji tamattu. 1. Melakukan umroh sebagaimana di atas. 2. Sesudah rampung lantas melakukan haji sebagaimana di atas. Urutan haji qiron, hanya niatnya melakukan haji dan umroh, tetapi prakteknya hanya melakukan haji saja, sedang umrohnya sudah tercakup. Atau berniat ikhram umroh dahulu, kemudian sebelum melakukan tawaf umroh menyusulkan niat ikhram haji. Ini pun salah satu bentuk haji qiron. Urutan ibadah haji versi kedua. Setelah wukuf di Arafah dan bermalam di Musdalifah, maka terus tawaf ifadah serta sa'i dan menghilangkan atau bercukur
atau memotong rambut kepala. Dengan tawaf dan bercukur ini orang haji berarti sudah tahallul awal sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam kitab Qatfus Thimar halaman 27 yang artinya andai kata orang mendahulukan tawaf atau cukur sebelum melempar jamroh, bolehlah menurut kami, artinya ulama Syafi'iyah, berdasarkan hadis if'al wala haraj, artinya lakukan hal itu dan tidak ada larangan. Lihatlah juga dalam kitab Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umroh halaman 314. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dan apabila kita katakan bahwa bercukur itu bukan nusuk atau amal haji, maka terjadilah tahallul awal itu dengan salah satu dari melempar jumroh akobah atau tawaf ifadah. Tentang bermalam di Mina 2 atau 3 malam, Imam Syafi'i mempunyai 2 pendapat. Yang pertama adalah yang paling menang, yaitu wajib. Sedang yang kedua adalah sunnat. Jika orang tidak bermalam di Mina, ia menggantinya dengan dam. Kalau orang mengikuti pendapat yang wajib, maka damnya pun wajib. Kalau orang mengikuti pendapat yang sunnat, maka damnya pun sunnat. Ini bagi yang tak berhalangan. Adapun orang yang berhalangan bermalam di Mina, ia tidak dikenai dam. Bagi yang bernafar tsani, bila tidak hadir di Mina malam pertama, maka ia membayar 1 mud. Atau tidak hadir 2 malam, maka ia membayar 2 mud. Dan bila tidak hadir 3 malam, maka ia membayar dam kambing. Bagi yang bernafar awal harus bermalam 2 malam. Tidak boleh meninggalkan salah satunya, yakni tidak boleh bermalam pada malam pertama saja atau pada malam kedua saja. Pada tanggal 13 sesudah masuk zuhur sampai sebelum maghrib, bila mereka yang belum bagi mereka yang belum melontar jumroh sama sekali, wajib melakukan pelontaran secara tertib sebagai berikut. A. Jumroh akobah saja milik tanggal 10. B. Melontar jumroh ula wusta akobah milik tanggal 11. C. Melontar jumroh ula wusta akobah milik tanggal 12. D. Melontar jumroh ula wusta akobah milik tanggal 13. Dengan rampungnya pelontaran jumroh tanggal 10, sempurnalah tahallul tsani dan bebaslah orang dari larangan ihram. Selanjutnya ia melakukan nafar tsani, nafar kedua.
versi ini adalah yang paling ringan buat mereka yang lemah-lemah. Sudah, lantas doa istikharah seterusnya doa-doa ya. Sampai di sini. Yang tidak dimengerti tadi mesti dicorek-corek ya. Masih ada waktu. Asli besar. Mari silakan bertanya.